untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Pembacaan yang berikut dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 8. Firman Tuhan, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah menderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu menderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8.
Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin. Firman Tuhan, kure sumana Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat dipertemukan dalam ibadah syukur dan ibadah hari Minggu, ibadah pengucapan syukur atas kehadiran hambanya selama 4 bulan. Pak Yosafat tadi mengatakan pas pangte 4 bulan. Bayangkan kalau 4 bulan kita butuh hamba Tuhan untuk berdoa, ya, sakit, susah dan lain sebagainya. Tapi yakinlah bahwa dalam 4 bulan itu ada banyak cara Tuhan untuk mengirim pelayannya menguatkan jemaat. Amin toleh. Ada begitu banyak cara Tuhan. Kita pun juga bersyukur karena berkat Tuhan yang kita alami, rasakan melalui, saya selalu mengatakan harmoni talpulolon. Harmoni artinya berjalan bersama, lolo tahu, lolo patuan, nah lolo tanana, maka akan dapat berkat. Kalau hanya lolo tanaman di tanah rokok, tanah piari, lolo tahu, tahu kadang-kadang. Harmoni talulolona bisa ada karena apa atau ninna den nallo dewai del litak den angin. Harmoni talulolona dapat kita rasakan ketika kita menjadi orang-orang yang menikmati kebenaran dari Tuhan. Tema perenungan kita hari ini, Allah memberi keadilan. Uang umpak kamasian kamalampuran. Semua yang hadir hari ini, biar yang di dalam gedung maupun yang di luar,
semua kita supaya keadilan adil itu ada pada diri kita. Tahu gambar? Tahu siapa? Tapi kadangkala kita tidak merasa adil karena kita mulai goyah. Oh, kayak rumput anu bisa. Kadangkala kita tidak merasa adil karena apa yang ada di dalam diri kita tidak sesuai dengan yang terjadi. Kami akan adil. Masa yang teman-teman biasa masa dolor, lima dolor, nah 3 dolor. Toh? Biasa kita dapat yang itu mentah. 5 dolor mani itu dinna. Toh? Mohon maaf, tapi biasa. Sana dulu yung mana, dulu yung seorang yang tidak merasakan apa yang dirasakan dalam hatinya tidak sesuai pasti merasa tidak adil. Karena itu kadang-kadang sudah mulai goyah, cari alasan, cari ini dan lain sebagainya. Orang juga sudah merasa tidak adil ketika apa yang dia hadirkan dalam hidupnya ya temenya pada adilan katuan tata aman sesuai dengan tangan majelis gereja inde Lampio paling binimit tiro pemimpin tiro makuan ben layak liu Lempar bukan pula. Bukan ada kejaya. Mengapa? Karena jemaat banyak semakin berkembang, gereja tidak pernah berubah. Tapi ya ton na digaragay dolo di kuka peleng liu mate. Ton naman ni 30 ra kakaka, 50 ra kakaka. Tapi to temo 100 mula abi. Yan na sanasang eta mo ba na pira. Aku resmang ana den televisi na tiro tau Jerusalem. Kadang-kala kita sudah tidak tenang, tidak merasa adil. Kalau apa yang kita tempati itu tidak lagi sesuai dan tidak menyenangkan. Kadang-kala juga kita tidak merasa adil. Bila apa yang kita harapkan dalam hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tahu karena adil itu sangat dipersarani. Nah biasa dikuali sarani pengucapan, sarani pasca, sarani Natal, sarani tahun baru, kampung balik, sarani baptis, sarani sih. Lebih baik sekarang ini saya lihat kategorisasi itu dilaksanakan untuk pemahaman dengan Kristen. Taruhkan yang adil kok ya, maka di sini bagi anak-anak muda ya. Banyak hal yang kita harapkan, tapi pertanyaan, apakah yang namanya adil itu? Adil dalam bahasa Ibrani hampir sama dengan kebenaran. Tsadek. Atau dalam bahasa Yunani dapat diartikan sebagai kainos. Yang artinya apa? Tindakannya jujur, tindakannya benar, tindakan di mana hatinya lurus dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan katakan adil itu kadang-kala orang lebih berpikir pada pengadilan yang tidak benar. Tapi adil itu kita jujur, ketika kita benar, ketika hati kita lurus, ketika kita menempatkan sesuatu pada tempat. Kalau
menjalani kehidupan ini, kira-kira berapa persen yang merasakan adil di dalam hidupnya? Karena adil itu memang penting. Wah, di mana mau komi? OTW mi, padahal masih di kamar, ya. Toh, tak duka na adil to, kini kuah dua tambah dua sama dengan lima. Dua orang itu. Kaedukan na mero kaya tu senga alam penanta senga di. Mana? Tapi setelah lama-lama ada saja yang bisa menggoncang akhirnya kita Tengok kat dalam orang di kat sini nak jom. Dia. Sudah banyak alasan tidak sesuai dengan hati yang pertama. Yang biasa goyang dan Kemarin mereka asal umpitin. Aja betul. Dia nak sekian ada sini. Dia stongkol. Konsentrasi dia masuk. Makanya ini naloba akhirnya dia berpira-pira terus. Kuat. Ambil. Lurus hati yang lurus. Apa yang ada di hati, apa yang keluar dari mulut. Jika sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita dan keluar dari mulut kita, maka itu adalah sekarang. Mengapa keadilan itu? Ada beberapa alasan. Yang pertama bahwa Tuhan itu menjadi penolong bagi kita. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak adil ini, Pemazmur mengatakan di dalam bacaan kita, Tuhanlah pertolonganku, ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Ia menjaga kita. Bahwa panas terik matahari, Tuhan menjaga kita dari kecelakaan, menjaga kita keluar pergi di mana-mana. Tuhan menjaga kita. Jadi kalau Tuhan memberi kita keadilan, karena Dia menjaga kita, sekaligus Dia memelihara kita. Karena itu dalam teologi dikatakan providensi Dei. Artinya Dia memelihara, Dia menjaga kita. Tuhanlah menjaga kita. Yang kedua, mengapa Tuhan memberi kita keadilan dan mengapa Tuhan sebagai sumber keadilan? Karena orang yang beriman, orang yang percaya dimenangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Orang yang beriman, orang yang percaya dimenangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkali-kali 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki dan mendidik. Tapi kadang-kala kita diajar firman Tuhan,
tos sok mata balebang lakuan. Iya. Padahal firman Tuhan yang kita sampaikan jangan begini ini. Karena itu ketika kita diajar berdasarkan firman Tuhan, maka Allah yang sumber kebenaran itu menuntun kita untuk diperlakukan secara adil. Kisah perumpamaan tentang janda dan hakim yang lain. Apa yang dibuat oleh janda? Saya berani mengatakan bahwa janda dalam cerita ini adalah gambaran dari seorang yang lemah. Tidak punya kuasa dan tidak memiliki siapa-siapa untuk membela dirinya. Sudah juga. Ia akhirnya memperoleh keadilan bahkan dari seorang hakim yang tidak peduli pada kebenaran. Jika seorang hakim yang jahat saja bisa luluh oleh ketekunan, terlebih lagi Allah yang adil dan penuh kasih akan memperhatikan seruan umat. Mengapa saya katakan seorang hakim yang zalim akhirnya luluh? Bayangkan kalau kita dengarkan hakim yang zalim itu, Lukas pasal 18 ayat 2, ada dua identitas. Yang pertama tidak takut akan Allah. Wih, bayangkan ya. Kadang-kala kita juga bersifat seperti ini. Di kuam muda malin detona malik. Oh, biasa tu biro-biro ketemu, tu nakataku motor ketemu tu bandita penatua sediakan sangat na ketabe polisi. Oh, biasa. Bayan na din bandita jo, wala makan tumutulay. Dah lama. Sabang buwan pa susito. Kaya dari interview. Kasi mo tak kami sulit pa tinita. Ay pa. Padahal berolat na setan mata. Yo. Tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada manusia. Ini hal yang paling lemah. Orang itu ya tidak takut. Hakim yang zalim yang kedua, tidak menghormati seorang pun. Berarti yang anda punya usaha kalian, saudara-saudara, keadilan itu tidak akan pernah muncul ketika kita tidak menghargai orang. Dan mengapa dia ditundukkan oleh seorang yang lemah? Karena orang yang lemah tidak mengimani duda soal janda selalu berdoa kepada Tuhan. Tidak jemu-jemunya berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mempersiapkan 2 khotbah hari ini. Khotbah di jemaat Muria Tonton tadi pagi dan khotbah di sini hari ini. Tapi berbeda. Dari segi penerapan saya berani mengatakan di sini. Apapun yang kamu hadapi, jemaat Lampio, tetaplah tekun berdoa. Tuhan akan membuka kesempatan bagi kamu untuk memenangkan apa yang bersumber dari Tuhan, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amin berkata. Bacaan kita sangat jelas menceritakan orang yang benar tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang benar pasti dapat tantangan, tetapi suatu saat tidak dibiarkan. Pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan. Tuhan menanam, Tuhan merobohkan, dan Tuhan membuat manusia untuk menikmati damai sejahtera. Bukan seperti seorang ayah yang makan buah mentah, tapi anaknya apa ada di sini. Tapi suatu saat ayah makan buah mentah, dia sendiri yang apa ada di sini. Apa buat konan nanti?
Banyak hidup kita, kadangkala kita berbuat tetapi orang lain merasakan sakit. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang menikmati kebenaran di dalam Tuhan, kalau kita yang berbuat salah, bukan orang lain yang akan menuai, tapi kita sendiri. Kalau kita berbuat benar, kita akan diperlakukan benar, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Kalau begitu, Ibu Bapak, Saudara-saudara, apa yang harus kita buat sehubungan dengan beberapa hal yang kita buat hari ini di sini? Pertama, kita berbuat berdasarkan apa yang diinginkan Tuhan, bahwa setiap hari Minggu kita menginginkan apa yang dikatakan Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, bagi orang yang adil, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan terberkati ketika dia menguduskan hari Sabat. Pujilah Tuhan. Hal yang kedua, kita meneguhkan hamba-Nya. Ketika saya dikirimkan Ibu Rice ini di Turki, saya pelajari, saya sangat tersentuh di setelah hakikat pendeta. Ada lagu di situ, masih banyak manusia yang tak mengenal namamu, dibutuhkanlah pendeta, penatua dan diaken. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Jadi ingat, seorang pendeta, penatua dan diaken dikenal karena kesetiaan, karena ketekunan, karena kerja. Pak guru dikenal di sekolah, bu guru dikenal di sekolah karena ketepatan kedatangannya, kesetiaannya datang. Warga di jemaat dikenal Tuhan, dikenal sesamanya, dikenal warganya, dikenal temannya karena setia ikut dalam persekutuan. Suatu saat di Liatu saya pergi ibadah. Di Liatu kan dekat tol, belum 4:30. Tiba-tiba majelis gereja menyatakan, pamula di Pak Pendeta. Oh, nama diumumkan di 4:30. Jam 5. Kenapa minta tahan merasa itu? Oh, bukan daya man, daya itu biasa lomba kumpulan. Oh, ini kali nanti tahan saya. Saudara-saudara, saya langsung tersentuh. Bayangkan, jemaat sudah saling mengenal, ini yang rajin, ini yang tidak rajin. Apalagi Tuhan yang menjadi penolong kita. Dia mengenal si A rajin, si B tidak rajin, si C tidak rajin. Karena itu ada lagu, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, Simon Surah, Selina, Pak Yosafat, pada saat itu aku pun serta. Mudah-mudahan adil toh ketika orang yang rajin disebut namanya. Pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak rajin? Janganlah kita berhenti mengingatkan. Luar biasa. Tuhan pakailah diri menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatan mencerminkan firman Tuhan. Apa tu tapokada, apa tu tapogau, si guru kadana buah. Kita pun juga hari ini melaksanakan pengucapan syukur dan doa. Banyak, saya hitung-hitung di sana, sampai sekitar 40 kandu. Yang 40 kandu. Nah di daerah aku paling kurang si 2,5 sedang 100, minimal uang siapa 52 juta.
den paawa budak, den grower, den mintu-mintu na yomi na ala tau, den papiong, den ulu, den manu, den bayi. Oh, tenong tayo. Tapi kan dia tengah balut tenong dan dukung saya di baik. Iya. Saudara-saudara, pengucapan syukur yang kita lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan karena kita mengucap syukur atas apa yang ada pada diri. Keadilan kita nikmati, pengucapan syukur bermakna, kehidupan pelayanan berjalan dengan baik karena Tuhan menolong kita semua. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, Tuhan mendatangkan keadilan bagi orang yang bertekun. Roh Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ungkapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala, pendeta, penatua, dan diaken. Adapun tugas gembala ialah menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan, dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan, seorang pendidik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentang. Memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan serta meneguhkan sidang. Bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengarkan bahwa saudara pendeta Selvina Pakilaran, sarjana teologi, sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia ini. Saya silakan berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaat. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa pemanggilan jemaat Lampio atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih.
Mengapakah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memang pengajarannya benar dan sempurna untuk kehidupan kekal yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Terakhir, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kepada sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan janji dan keyakinan hamba Tuhan ini. Sebelum peneguhan dilaksanakan, saya mengundang seluruh warga jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut. Baik yang di luar tetap berdiri. Pertanyaannya begini: apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima? Ya, kami menerima. Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Kepada Ibu Pendeta disilakan duduk. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengangkat pujian memohonkan berkat Tuhan dari Mazmur 134 ayat 3. Jemaat disilakan duduk kembali. Saya akan memasangkan stola kepada hambanya Ibu Pendeta Selvina Pakilaran, Sarjana Teologi. Yakinlah bahwa saudara diutus Tuhan untuk melayani di jemaat di sini. Kekuatan hanya dari Tuhan. Setialah, tekunlah dalam pelayanan. Pendeta Selvina Pakilaran, Sarjana Teologi yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah kasihmu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya.
Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pengasihan. Kepada suami dan anak-anak atau keluarga yang ada, saya persilakan untuk mendampingi ibu di atas ini. Ada anak Pelin, mana Pelin? Oh iya. Ada orang tua. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibu Pendeta sekeluarga telah berdiri di hadapan kita. Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyia-nyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan lain. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau akan mendapat berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikannya kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan orang yang harus bertanggung jawab atasmu. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tetap tinggal di dalam rumah kami. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru di dalam gerejamu, Pendeta Selvina Pakidaran Sarjana Teologi. Kiranya firman dan rohmu menguasai dan mengarahkan hambamu, sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendakmu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang kau terangi oleh roh dan hikmatmu, hambamu yang diteguhkan hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatanmu yang besar, tentang kebenaranmu, dan tentang kasihmu, sehingga firmanmu senantiasa berdiam dalam kami, dan gerejamu dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hambamu ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, dipersilakan persembahan pujian jemaat yang dulu. Liturgi selanjutnya akan dilanjutkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah disampaikan juga di tengah-tengah jemaat bahwa hari ini dalam ibadah kita saat ini akan dilaksanakan baptisan kudus kepada anak. Dan saya persilakan orang tua yang akan membaptis anaknya diri. Nah, ini anak yang dibaptis ini sekolah minggu di Tongko. Sama dengan kakaknya, dia anggota sekolah minggu. Kami datang di rumahnya itu sekolah minggu jemaat dari Lampio. Jadi ketemu lagi. Nah, saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis sudah berdiri. Saudara sudah mendengar saat kita pertemuan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah sendiri. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka perlu dibaptis? Apa jawab saudara-saudara? Apakah engkau yakin? Iya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja atau raja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Terima kasih. Yang terakhir, ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apa jawab saudara-saudara? Apakah engkau berjanji? Iya, saya berjanji. Terima kasih. Tuhan mendengar janji dan jemaat jadi saksi untuk menjadi teladan bagi anak yang di bawah saat ini. Andreas Sombo Ada. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita melanjutkan ini dari Mazmur 134 ayat 3.
Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus, agar mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami berdoa di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Dipersilakan pujian-pujian dari Jemaat Tongko, kemudian disambung PPGP Jemaat Tongko. Tegakkanlah hatimu dan berjalanlah segera. Dia
Saya undang jemaat berdiri.
Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah,